Kita jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran IPS kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat untuk belajar. Hari ini materi yang akan kita bahas tentang dinamika penduduk benua Amerika. Dinamika penduduk benua Amerika. Masih ingatkah kalian julukan benua Amerika? Ya betul, benua merah. Kenapa disebut benua merah? Karena suku Indian suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Dan itulah benua Amerika dengan julukan benua merah. Kita lihat sekarang pertumbuhan penduduk di benua Amerika. Adapun faktor pertumbuhan penduduk yaitu karena angka kelahiran. Jadi jumlah penduduk benua Amerika dari tahun ke tahun terus bertambah. Adapun pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,9%. Kita lihat sekarang sebaran penduduk. Adapun sebaran penduduk di benua Amerika tidak merata. Bisa kalian lihat melalui peta di depan ini. Adapun sebaran penduduk di benua Amerika terkonsentrasi di bagian timur dan barat Amerika Serikat. Perhatikan peta, dia Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Tengah dan Karibia. Selain di Amerika Tengah, ada juga di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan, tepatnya di bagian barat dan bagian timur. Inilah persebaran penduduk yang ada di benua Amerika. Kita lihat sekarang usia produktif dan usia tidak produktif. Siapa yang masih ingat apa itu usia produktif? Usia produktif adalah usia di mana seseorang sudah mampu bekerja, yaitu umur 15 sampai 64 tahun. Adapun usia produktif atau angka usia produktif di benua Amerika lebih besar, yaitu 66% dibanding usia tidak produktif. Usia tidak produktif yakni 34%. Ya, selain itu juga kita bisa lihat sekarang kualitas penduduk. Kita lihat sekarang kualitas penduduk di benua Amerika. Adapun kualitas atau mutu penduduk yang ada di benua Amerika terdiri dari sangat tinggi, kualitas tinggi, dan kualitas sedang. Untuk kualitas sangat tinggi, untuk kualitas yang sangat tinggi yaitu Kanada, perhatikan peta di depan, aku Amerika Serikat, Argentina, dan Chili. Sementara penduduk kualitas tinggi di benua Amerika yaitu Meksiko, Brasil, dan Amerika Latin. Untuk kualitas sedang benua Amerika yaitu Paraguay dan Bolivia. Itulah kualitas penduduk yang ada di benua Amerika. Kita lanjut sekarang penduduk. Masih ingatkah kalian penduduk asli benua Amerika? Yaitu tadi ada suku Indian. Selain suku Indian, ada juga orang Eskimo. Selain suku Indian dan Eskimo, ada juga ras campuran. Mana ras campuran yang terdapat di benua Amerika jumlahnya 20%. Terdiri dari Mestis, Tambo, dan Mulat. Nah, inilah penduduk asli benua Amerika. Jadi selain penduduk asli ada juga penduduk pendatang. Untuk penduduk pendatang terdiri atas 3 ras, yaitu ras Negroid dari Afrika 10%, terbanyak di Amerika. Ada juga ras Mongolia dengan ciri kulit kuning 5%, dari Asia yaitu orang Jepang dan Cina. Yang ketiga, ras Kaukasoid dengan ciri kulit putih, yaitu dari Eropa 20%. Jadi selain penduduk asli, ada juga penduduk pendatang. Kita lihat sekarang sebaran agama yang ada di benua Amerika. Jika kita perhatikan gambar peta di depan ini, simbol warna ungu yang lebih dominan.
Ungu di sini berarti Kristiani. Jadi sebagian besar atau 83% menganut agama Kristen. Selain agama Kristen, ada juga agama Yahudi, agama Islam, ada juga yang tidak menganut agama atau ateis. Ada juga agama Katolik Roma. Selain agama Katolik Roma, ada juga animisme dan shamanisme. Jadi inilah sebaran agama yang ada di benua Amerika. Jadi sebagian besar menganut agama Kristen, yaitu 83%. Kita lihat sekarang bahasa yang ada di benua Amerika. Jadi bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Walau demikian ada juga bahasa lain seperti bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Portugis, dan bahasa Belanda. Ada juga bahasa Aymara di Bolivia, bahasa Wayu di Venezuela, dan bahasa Kolombia. Nah, jadi selain bahasa Inggris, ada juga bahasa lain seperti bahasa Spanyol, bahasa Prancis, Portugis, Belanda, Aymara, Wayu, dan Kolombia. Negara-negara yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris bisa kita lihat melalui tabel berikut. Ya, bahasa Inggris, nama negara atau negara yang berbahasa Inggris seperti Kanada, Amerika Serikat, Guyana, dan seterusnya. Bisa kalian lihat. Kemudian ada juga bahasa Spanyol. Negara yang berbahasa Spanyol seperti Kuba, Meksiko, Venezuela. Kemudian bahasa Prancis. Negara yang berbahasa Perancis ada Kanada, Haiti. Ya, sedangkan bahasa Portugal yaitu negara Brasil. Ada bahasa Belanda seperti negara Suriname. Ya, inilah beberapa bahasa selain bahasa utamanya bahasa Inggris. Kita lihat sekarang budaya Amerika. Lihat dari gaya busana seperti celana jeans, topi cowboy, sepatu boots. Selain budaya busana, ada juga makanan seperti hamburger, hotdog, ada keripik kentang yang kita suka, dan makaroni. Selain itu juga olahraga. Olahraga yang dominan di sana adalah olahraga baseball. Untuk seni yang dijadikan kiblat yaitu acara televisi dan film yang sering kita nonton atau yang lebih terkenal kita sebut dengan Hollywood. Ya, selain itu juga contoh ciri budaya tarian. Jadi ada juga budaya tarian seperti tari samba yang terkenal yaitu dari Brasil. Selain tari samba, ada juga tari tango. Tari tango berasal dari Argentina dan tari cumbia dari Kolombia. Itulah beberapa budaya yang ada di Amerika Serikat, mulai dari busana sampai tarian. Ya, demikianlah materi kita hari ini anak-anak. Semoga kalian bisa menyimak. Jika ada yang masih ingin kalian tanyakan, silahkan kalian bertanya. Ada tugas buat kalian kerjakan. Buatlah deskripsi singkat tentang budaya Amerika yang diadopsi di Indonesia. Sertakan gambar, ya, seni, pakaian, olahraga, makanan. Ini Bu kasih contoh pakaian misalnya. Produknya adalah celana jeans tadi atau pakaian jeans. Jadi jeans dipakai oleh pekerja tambang di Amerika, kemudian menjadi tren. Di Indonesia terkenal di kalangan pemuda karena terlihat modis dan bahannya awet. Silakan kalian cari gambar, kemudian kalian tempel. Itulah tugas buat kalian kerjakan dan kumpulkan.
Semoga kalian bisa mengikuti materi hari ini anak-anak. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan.